santri kahiji jawab si Deni masuk bui siap. Jadi kalau saya katakan santri kahiji jawabnya apa? Si Deni masuk bui. Santri kahiji si Deni masuk bui. Santri kahiji si Deni masuk bui. Santri kahiji si Deni masuk bui. Hari ini kita akan menyampaikan pelaporan. Dan nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Tapi andai kata laporan kita tidak ditindaklanjuti, siap kita turun, siap kita turun, siap kita turun, siap kita kompak, siap kita bersatu, siap kita ulama, siap kita santri, siap bersatu. Yo, halo semua. Terima kasih udah hadir di acara ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang apa yang barusan terjadi. Jadi kita langsung aja sekalian baca beritanya ya. Iya, ini berita dari republika.co.id. Judulnya Forum Mujahid Denny Siregar harus dibawa ke Tasikmalaya. Forum Mujahid Tasikmalaya terus memantau perkembangan ujaran kebencian yang dilakukan Denny Siregar kepada santri dan pesantren di kota Tasikmalaya. Kasus ini ditangani Polresta Tasikmalaya. Koordinator Forum Mujahid Tasikmalaya, Nanang Nurjamil mengatakan kasus itu masih diselidiki polisi. Ia pun akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari pelapor oleh pihak kepolisian. Kita juga sudah kedatangan tim dari Polda. Katanya ini atensi khusus Polda Jabar. Kasus ini akan menjadi skala prioritas. Menurut dia, kasus tersebut harus dilanjutkan sehingga terlapor dibawa ke Tasikmalaya. Sebab jika kasus ujaran kebencian itu tidak dilanjut, umat Islam Tasikmalaya akan semakin marah. Apalagi Tasikmalaya memiliki sejarah kelam karena kasus serupa. Harusnya aparat bisa sikapi dengan bijak. Mereka harus paham kita semua tidak mau Tasik membara terjadi lagi. Karena Denny Siregar harus dibawa ke Tasik, kata dia. Oke, jadi ini dari republika.co.id. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi pernyataan Denny dilaporkan ke polisi pada Kamis tanggal 2 bulan 7. Terlapor diduga tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terlapor diduga melanggar pasal 45A ayat 2 atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Nah, kita baca lagi di Harapan Rakyat. Jika Denny Siregar tidak segera diproses, Tasikmalaya membara bisa kembali terulang, katanya. Forum Pondok Pesantren Priangan Timur meminta pihak berwenang agar segera memproses Denny Siregar yang telah terbukti menyinggung para santri di akun Facebooknya. Andaikan bulan-bulan ini atau minggu ini tidak segera diproses, kemungkinan santri dari Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran akan turun ke jalan. Ujar Ketua Pondok Pesantren Priangan Timur, Kiai Haji Yusuf Roni, usai menghadiri acara koordinasi di Sekretariat MUI Tasikmalaya. Kiai Haji Yusuf Roni menegaskan jika Denny Siregar tidak segera diproses alias dibiarkan begitu aja, maka api akan terus menyala, kegaduhan-kegaduhan lain akan datang muncul. Kata dia, permasalahan Denny Siregar ini merupakan masalah besar karena sudah menyangkut beberapa hal.
seperti masalah orang tua santri, santri menyangkut harga diri Ustadz, bahkan menyangkut agama ini. Intinya segera proses Denny Siregar, jangan dibiarkan. Saya percaya ke penegak hukum, kepada Kapolri, percaya kepada Kapolda, dan percaya juga kepada Polres Tasikmalaya Kota, ucapnya. Santri buat slogan Denny Siregar di penjara atau Tasikmalaya membara. Jadi ancamannya kalau misalnya Denny Siregar tidak di penjara, Tasikmalaya membara katanya. Sementara itu, Ketua Mujahid Tasikmalaya menyebut kasus Denny Siregar akan terus dikawal sampai yang bersangkutan diproses secara hukum. Hari Senin besok akan dilanjutkan pemeriksaan ke saksi-saksi pelapor, termasuk dirinya akan di BAP. Besok rencananya juga akan berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Antar Gereja karena menyingkapi kaitan cuitan dari seorang yang diduga seorang anak pendeta, yang mengomentari postingan Denny Siregar dengan menyebut anak-anak iblis, jelasnya. Andaikan kasus Denny Siregar ini tidak diproses hukum, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya berlepas diri apa yang akan terjadi di kota Tasikmalaya, ucap H. Nanang. Pihaknya berharap kasus ini tidak terulang lagi karena Tasik punya peristiwa kelam, yakni Tasik membara. Saat ini dari teman-teman muncul slogan Desi dalam kurung Denny Siregar penjara atau Tasik membara. Dua kalimat ini yang mestinya oleh aparat penegak hukum bisa disikapi serius, disikapi dengan bijaksana. Beginilah situasi kebatinan di Tasikmalaya. Sesuai undang-undang kita memberikan waktu maksimal 14 hari, setelah 14 hari kita akan lihat seperti apa progresnya. Kalau diam di tempat tentu kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Polres Tasikmalaya tercemari. Nah, saya udah cari sebenarnya apa sih yang ngomongin oleh Denny Siregar sehingga terjadi hal ini. Saya cari di Facebooknya, saya nggak ketemu. Tapi saya ketemu ininya apa? Salinannya ini di screenshot sama orang. Oke, Denny Siregar berkata seperti ini. Adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Abang kasihan sama kalian. Teganya orang tua kalian mendoktrin kalian seperti ini. Hilang masa kecil kalian yang seharusnya berwarna. Kalian sejak kecil hanya tahu dua warna, yaitu hitam ya. Kalau hitam ya putih aja. Tahu gak deh, masa kecil abang dulu sangat bahagia. Abang main kejar-kejaran, main layang-layang. Abang dulu kecil penuh dengan permainan. Ada petak umpet, main gundu, gala asin, dan boy-boyan. Teman-teman abang yang cewek main karet gelang, main congklak. Wih, nikmatnya masa kecil kami. Dan karena kami kaya dengan semua permainan itu, abang tumbuh menjadi orang yang kreatif, bergaul dengan semua orang tanpa kenal dia siapa, agamanya apa, dari suku mana. Bagi abang dulu semuanya sama. Kami anak kecil yang bahagia, yang kadang jotakan, tapi cepat baikan. Indah kan, Dek? Dan lihatlah diri kalian sekarang. Coba pandangi foto kalian. Menyedihkan bukan? Sibuk dengan bendera-bendera yang kalian juga tidak tahu artinya apa. Sibuk dengan simbol-simbol yang kalian juga nggak tahu maknanya. Wajah kalian kusam, nggak ada cahaya kegembiraan seperti anak kecil umumnya. Abang kasihan sama kalian. Lebih kasihan lagi sama orang tua kalian yang dengan teganya mengumpan kalian kepada ustadz-ustadz jahil, bodoh, goblok, dan terkadang jadi predator. Orang tua kalian yang tanpa sadar menjadikan kalian mesin penghancur.
tanpa perasaan, eksklusif, fanatik, dan sudah pasti bodoh, dan tidak mudah bergaul dengan siapa aja. Mereka yang merasa bangga bukan kalian. Kalian hanya korban, adik-adikku sayang, korban dari kebodohan orang tua kalian, yang dulu waktu kecil sebenarnya kaya dengan permainan anak-anak. Tetapi, mereka mungkin selalu jadi pecundang, sehingga tidak punya kebanggaan diri, dan mencari eksistensi lewat simbol-simbol kebanggaan semu yang miskin arti. Kelak ketika kalian dewasa dan tumbuh menjadi pribadi mengerikan yang ingin merusak ketahanan negeri ini. Maafkan abang, Dek. Anak-anak abang sudah dilatih untuk melawan kalian. Anak-anak abang sudah abang didik untuk mencintai negeri ini dan siap membelanya sampai titik penghabisan. Kelak kalian akan berhadapan dengan anak-anak abang. Dan itu bisa jadi takdir kalian bertemu di persimpangan jalan. Bukan abang jahat, tapi supaya ideologi kalian tidak berkembang dan merusak tatanan yang dibangun pendiri bangsa ini untuk hidup damai dalam keberagaman. Cium sayang abang untukmu, Dek. Abang doakan kalian ketika dewasa melawan semua doktrin yang sekarang dipaksakan kepada kalian. Abang seruput kopi dulu ya. Ah, sedapnya. Jangan mau dikasih kencing onta, Dek. Nggak sehat buat otak kalian. Nah, ini adalah tulisan Denny Siregar yang dimaksud. Dan saya udah cari di Facebooknya Denny Siregar, sama sekali udah nggak ada lagi itu kayaknya. Yang saya ada adalah seperti ini. Bocah Tangerang demo RUU HIP. Katanya Istiqlal mau ditutup. Nah, ini ada foto lagi, ini anak-anak di bawah umur yang ikutan demo. Saya lihat juga, sebenarnya katanya ada foto yang diunggah oleh Denny yang menyinggung perasaan. Nah, saya buka juga fotonya yang seperti ini. Santri Tasikmalaya ikut aksi 313 mengaji di Istiqlal. 31 Maret 2017. Ini di news.detik.com. Para santri dari pesantren Tahfiq Quran Darul Ilmi ikut bela Islam 313 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Santri yang ikut aksi 313 berusia 7 sampai 15 tahun. Berangkat dari Tasikmalaya menggunakan mobil ke Jakarta. Jadi kami sudah aksi bela Islam dari 411, 212 dan sekarang. Kata pemimpin pesantren. Nah, ini anak berusia 7 sampai 15 tahun. Udah diajak ke Jakarta dari Tasikmalaya untuk ikutan demo 313. Tapi ditulisnya begini, mereka di sini bukan demo, tapi aksi bela Islam, mengaji untuk memberikan kesejukan. Semalam saja anak-anak ini menghafal Al-Quran di masjid, katanya. Terus lagi, mereka saya ajarkan seperti ini, sehingga nanti dewasa tahu kalau ada hal seperti ini, tahu harus sikap apa. Nah, ini anak-anak lagi ya, fotonya lagi nih. Anak-anak ini berusia antara 7 sampai 15 tahun. Dan ini juga yang barusan tadi, foto yang diunggah oleh Denny Siregar juga. Bocah Tangerang demo RUU HIP, katanya Istiqlal mau ditutup. Nah, ini lagi-lagi bocah di bawah umur. Bocah-bocah itu berasal dari 3 Raksa, Kabupaten Tangerang. Sejak pukul 9 WIB, mereka ramai-ramai mengompreng beberapa kendaraan yang hendak menuju Jakarta. Tujuan mereka ikut demonstrasi. Nge-BM, bonceng mobil atau nebeng tadi. Pulang nantinya nge-BM lagi, kata seorang bocah laki-laki
14 tahun. Rizky Iskandar kepada CNN Indonesia saat ditemui di lokasi aksi. Ya, jadi ini sekarang nggak tahu kenapa, apakah ini tren atau gimana itu untuk anak-anak di bawah umur begini untuk ikut demo. Nah, tadi juga kita baca ada undang-undang pasal yang dikenain pasal dari nomor 11 2008 tentang UITE. Kita baca dulu ya, ini undang-undang ITE dan ini yang biasanya dipakai untuk ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Oke, kita baca ya. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan, dan antar golongan dalam kurung SARA. Pasal 29. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, ini adalah undang-undang ITE yang biasanya dipakai untuk yang kemungkinan akan dipakai untuk Pak Denny Siregar juga. Jadi pada hari kali ini saya mau ajak teman-teman untuk masuk kemari untuk mengungkapkan apa sih yang teman-teman apa yang teman-teman pandang dengan kasus ini. Nah, selain itu saya juga mau kasih lihat teman-teman ya, kan tadi dibilang bakal ada Tasik Membara, dan kita tahu semua kenapa sih yang menjadi kalau ada kerusuhan, kenapa sih yang non-muslim selalu menjadi korban. Yuk kita lihat ayatnya, ini ada di dalam Al-Quran surah 47 ayat 4. Oke, kita baca ya. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Nah, ini ada di dalam Al-Quran. Oke, jadi teman-teman yang non-muslim, ya kenapa kalian kalau misalnya terjadi kerusuhan, kenapa kalian menjadi korban? Ya karena ada ayat ini. Dan saya nggak tahu apakah kenapa sih nggak ada orang-orang yang berpikiran bahwa ayat ini melanggar Undang-Undang Pasal 29 ini. Dokumen elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik ada yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Saya nggak tahu apakah ini ayat ini bertentangan nggak sih sebenarnya sama pasal 29 ini. Dan ya sekarang saya akan buka ya buat teman-teman yang mau masuk untuk ngobrol bareng kita. Silakan klik di link StreamYard yang saya barusan kirim di live chat kita. Ini diskusi ini bebas-bebas saja, kita ngomongin yang kita ngomongin adalah dari hukumnya ya, sisi hukum. Teman-teman yang muslim boleh ngomong, teman-teman yang Kristen juga boleh ngomong. Kita siapkan waktu tapi jangan terlalu lama karena supaya teman-teman semua kebagian ya. Oke, kita udah ada beberapa orang yang masuk. Halo, Naruto, silakan. Halo, apa kabar? Kedengeran? Kedengeran. Oke, ya nggak, saya mau ngasih tauin aja. Itu Denny Siregar itu kan Muslim kan? Ya betul, kan? betul. Nah, dia aja yang Muslim aja bisa segitu hebatnya dapat perlawanan. Gimana yang non-Muslim yang berkata begitu? Apakah tidak chaos saat itu juga? Dan bukan cuma itu, Bang. Iya kan? Dan bukan cuma itu, yang lucunya juga yang agak menarik ini adalah Al-Quran surah 47 ayat 4 ini. Jadi walaupun Denny Siregar yang begitu, yang akan kena adalah orang-orang kafir. Gitu, yang menjadi korban tuh ada kerusuhan lagi Tasikmalaya. Pasti orang-orang kafir yang kena. Gitu. Itu, iya, imbasnya begitu. Iya, larinya kemana-mana ya begitu. Dan juga dari yang aku lihat itu kalimat-kalimat yang ditulis sama Denny itu tidak mengandung kebencian atau sara ya atau apa ya, tapi dia hanya mengingatkan dengan kata-kata yang halus gitu. Adik-adik tersayang, abang tersayang, apa bagaimana gitu loh. Jadi
nggak relevan, nggak ada ininya gitu kalau mereka, tapi ya mereka komplain ya, tapi ya begitulah sikap-sikap mereka yang selalu tidak mau kalah kalau disentil sedikit. Halo? Iya kan? Iya, iya, iya. Iya, karena aku lihat sih Ya, kata-katanya silakan. nggak Ah, begitu gimana ya, nggak begitu mengandung kebencian gimana misalnya, lo begini 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 begini, begini. Nggak gitu. Dia kata-katanya malah adik tersayang gitu loh. Janganlah kamu merasa begini-begini atau kamu apa, pokoknya sebagai nasihat gitu loh, sebagai abang ke adik Iya. yang Mungkin Bang dia Naruto, sayangin. mungkin Bang Naruto nggak merasa tersinggung karena Bang Naruto bukan calon teroris, Bang. Mungkin yang calon teroris itu merasa tersinggung atau gimana, kali saya juga kurang gitu ngerti. Iya, iya, iya. Itu Benar ya aja kayaknya sih ya? yang iya, betul, karena aku kan nggak merasa gimana, dan juga gimana kalau misalnya Biasa Deddy aja kita mah Siregar ya. itu non muslim, waduh itu bakalan bisa, wah bisa hancur Tasikmalaya, bukan membara lagi, hangus. Oke. Gitu, itu aja sih ya, Bang Oke, Bang Naruto. Tamparagi. Thank you very much for your time. Thank you, thank you. Okay, God bless you. God bless you. Oke, Bang Kalap Basah Malam. Kalap Basah Malam ini maksudnya. Oke, silakan Bang. Halo. Sore. Sore. Iya, kamu salah nyebut nama saya. Saya Apa Kalap tuh? kalau bahasa malam. Jadi gini, Deddy Siregar seorang Muslim. Ya. Dia mempunyai cara pandang wajah Islam yang berbeda dengan yang di Tasik. Jadi sebenarnya Deddy Siregar berapologetika sebagai seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Tetapi tradisi dialektika, tradisi diskusi itu tidak ada di antara mereka. Nah, yang diserang Deddy Siregar adalah guru-guru yang jahil tadi, yang mengeksploitasi anak-anak tersebut, dan bodohnya orang-orang tua mereka yang tidak tahu anaknya menjadi eksploitasi. Nah, jadi lalu mereka menggorengnya seakan-akan Deddy Siregar menghina simbol-simbol Islam, yaitu topi kepala anak itu dan bendera-bendera anak itu. Padahal Deddy Siregar benar bahwa anak-anak itu tidak mengerti apa topi-topi yang mereka pakai itu dan apa bendera-bendera yang mereka pakai itu. Tuh, jadi anak-anak ini sebenarnya apa ya? Ya benar kata Denny, ini ya ketidaktahuan orang tua dan dieksploitasi oleh guru-guru mereka yang punya ego bahwa menurut mereka Islam tuh harus begini, harus menjadi tuan atas orang lainnya gitu. Jadi seorang penindas. Ya, jadi ya mudah-mudahan aja Deddy Siregar bisa lolos dari masalah ini juga. Sayangnya saya itu Deddy Siregar tidak memblur wajah-wajah anak itu. Ya. Itu aja. Saya jadi penasaran Bang, karena Bapak ngomong begitu tadi, saya jadi penasaran. Ini sebenarnya anak-anak ini orang tuanya tahu gak sih anak-anak ikut begini ya? Oke, kadang-kadang gini juga, ada orang tua yang tidak tahu, memang ada orang tua yang berbagi rasa bangga. Dalam begini. Malah bangga anak ikut begini gitu ya? Iya, karena kan ada yang tidak tahu, ada yang ikut berbagi rasa bangga, merasa hebat gitu. Karena kan ada doktrin juga begini. Orang-orang tua itu akan masuk surga juga apabila anaknya seperti A, B, C, D, E gitu. Nah, jadi dia mengarahkan anaknya untuk ke jalan supaya dia masuk surga menurut doktrinnya gitu. Oke. Berbakti kepada agama, itu akan doa-doanya itu akan memberi efek positif untuk pahala yang dibawa mati oleh orang tuanya. Jadi ada doktrinnya seperti itu juga. Jadi menggiring anaknya untuk egonya orang tua juga. Jadi sebenarnya ya menjerumuskan, kalau cara berpikir Deddy Siregar ini, anak ini terjerumus pada tantangan masa depannya. Dia bukan lagi menjadi orang maju, bahkan punya potensi menjadi, ya dia bilang punya potensi menjadi seorang
teroris, ada bibit di situ, ada paham yang intoleran sudah ditanam. Ya, ya. Oke, Oke, saya rasa Bang. itu biar kawan-kawan yang lain bisa Ya, ikut memberi pendapat. oke. Makasih, Bang. Selamat sore. Ya. Sore. Silakan Pak Zakar Naik. Halo, silakan Pak Zakar Naik. Ini benar ya Zakarnya naik? Halo, bukan turun ya? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, mau ngasih pendapat sedikit. Ini Denny Siregar being persecuted for speaking the truth. Jadi dia ini dipersekusi karena udah nyampein yang benar gitu loh. Menurut saya nggak ada yang salah sama omongannya yang di medsosnya itu. Nggak ada yang salah? Itu nggak ada yang salah. Itu malah kalau menurut saya itu savage next level itu. Buat orang-orang aja yang pintar, yang bisa ngerti. Kalau yang kadrun-kadrun ini, kadrun goblok ini, ya pasti dijadiin sebagai bahan, sebagai pintu masuk, entry point buat nyerang gitu loh. Dan kalau kita ngomong gini, ini bukan artinya kita yang Kristen ini, Kristen yang dicap sebagai kafirun di minoritas ini, nyari kesempatan buat bikin keruh suasana gitu loh. Karena kita sendiri tahu ada juga dari teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang lain, oke lah kita bisa bilang mereka sebagai muslim moderat yang pikirannya bagus, sehat, nasionalis, mereka juga mendukung banget yang dibilangin sama Denny Siregar. Coba kita lihat itu kelakuannya, pola-pola orang-orang ini persis sama kayak yang di Hizbullah sana kan, itu anak-anak kecil itu dijadiin tameng gitu kan. Jadi nembakin roket dulu ke sebelah. Nanti kalau diserang balik, anak-anak ini dikasih jadi human shield, jadi tameng hidup. Ketika ada korban, malah dipersalahkan lagi yang sebelah ini yang menyerang balik gitu kan. Jadi, terus kalau anak-anak ini kena, yang disalahkan adalah yang menyerang tadi. Iya, karena pola-polanya persekusi anak kecil atau apa gitu ya. Iya, dan memang kalau kita lihat ini justru senjata yang efektif banget ya. Jadi mencari bagaimana caranya supaya di dalam posisi jadi mental korban gitu ya. Ya, sebagai korban gitu loh. Sebagai korban dia playing victim gitu loh. Nah, harus ada korban, karena itu justru ada korban itu justru makin bagus ya buat rencana, buat planningnya ini, buat bikin makin hancur. Ya. Nah, dan kalau kita bilang orang-orang tuanya nggak tahu, nggak mungkin lah nggak tahu. Dan itu memang benar. Mungkin ada kebanggaan tersendiri ya. Nah, ada juga yang nggak tahu, atau karena mungkin kebanggaan. Oke, kita bisa paham kalau inilah bentuk kecintaan orang-orang tua ini terhadap agamanya Islam. Jadi oke lah, kalau anak-anaknya diminta atau dia sendiri dengan sukarela ngasih, udah kalian ikut aja gitu kan. Kalau alasannya buat apa tadi katanya, bacain ayat Al-Quran buat nenangin suasana, nggak mungkin kayak begitu. Itu alasan yang benar-benar konyol itu. Nah, itu emang konyol itu. Nah, terus satu tanggapan lagi, semoga kepolisian kita tegas ya, karena tadi Zakar Naik juga udah lihat di YouTube itu yang rombongan itu yang ke Polres buat bikin tuntutan dalam 3 hari atau 1 minggu itu. Kalau Denny Siregar nggak ditangkap, itu bisa kacau itu di Tasik itu kan. Si Ruslan itu, Ruslan sama gerombolannya itu, polisinya malah kayak di press gitu kan. Kita lihat aja itu di YouTube itu kayak gimana. Untung Pak polisinya sabar. Jadi kita juga masyarakat yang sehat ini ya, kita dukung aja kepolisian gitu kan. Semoga juga makin banyak dukungan lah buat Denny Siregar ini, karena kalau saya pribadi nggak ngelihat dia latarnya Islam atau kita beda agama atau gimana, tapi yang saya bilang di awal, dia yang persecuted for dia udah dipersekusi karena udah ngomong yang benar gitu kan.
demo kok bawa anak-anak kecil, ngapain gitu kan. Oke, demikian itu aja dari Zakar Naik. Oke, makasih Zakar Naik. Nanti kapan-kapan turun ya Zakarnya ya. Jangan naik terus, Pak. Waduh. 70 tahun. 70 tahun ini kalau sekali berdiri. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Thank you, brother. Halo, Pak Paul, silakan. Halo, selamat malam dari Timor. Malam, halo? Pak. Ya, malam, Pak. Saya bisa dengar, Pak? Ya, bagus suaranya, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Melihat hal yang terjadi sekarang terhadap Bung Denny Siregar, saya turut prihatin ya, karena saya cukup mengikuti beliau, karena saya follower beliau juga. Jadi saya cukup mengetahui bagaimana dia begitu frontal saat dia mau articulate ide-idenya di sosial media. Jadi sedikit bisa paham seberapa frontal si Bung Denny ini. Kemudian melihat situasi sekarang, saya berpikir bahwa apa yang dia tulis di sosial media beberapa hari belakangan ini adalah bentuk akumulasi dari pengamatan dia mungkin 10 tahun belakangan ya. Karena kalau kita melihat belakangan itu kayak tindakan intoleransi itu sering terjadi, dan hampir semua tindakan toleransi itu terjadi di daerah-daerah dengan mayoritas agama sebelah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin karena dia prihatin dibanding dengan masa kanak-kanak beliau, karena mungkin saat beliau dia tidak dihadapkan pada situasi untuk harus ke sekolah berbasis agama, kemudian harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak melibatkan anak-anak begitu. Jadi saya rasa dia cukup frontal, tetapi dia mendapat perlawanan yang cukup keras dari mereka-mereka yang cukup fanatik akan agama. Begitu saja, Bung. Halo? Halo. Ya, Pak Paul. Makasih, Pak Paul. Ya, baik. Terima kasih. Halo. Halo. Halo, Taufik. Halo. Ya, halo. Malam. Malam. Halo. Halo. Sorry ya. Pendapat saya nih, Pak Baldi. Halo, saya siapa yang sekarang? Taufik. Halo Pak Taufik. Saya. Suaranya ini Pak. Suaranya kurang bagus Pak. Bising sekali Pak. Halo Pak. Suaranya bising sekali. Pak Taufik harus matikan itunya Pak. Supaya nggak feedback, matikan dulu YouTube-nya kali. Jadi bukanya salah satu supaya nggak feedback Pak. Karena noise-nya besar sekali. YouTube-nya udah nggak ada. Oke, Pak, sorry Pak, mesti keluarkan Bapak, soalnya suaranya nggak kedengeran Pak ya. Oke. Ya. Oke, mungkin Pak Nitema Gulo dulu ya. Habis itu Ya, Pak Albert. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Paragi, selamat sore. Sore. Saya kira dengan kejadian yang telah terjadi sekarang, memang sih kasihan anak-anak ini, sehingga mereka kan menjadi apa ya ke depan. Ada masukan-masukan yang memang kurang baik terhadap perkembangan jiwanya ke depan. Boleh aja sebenarnya mungkin, halo? Ya Pak, silakan. Mungkin aja masukan dari Pak Denny biar sebenarnya mungkin positif-positif saja. Hanya barangkali kan caranya terlalu vulgar juga. Itu poin itu untuk saya. Yang kedua menyangkut polisi ya. Sorry Pak. Saya kira jadi menurut Bapak tadi Denny Siregar terlalu vulgar gitu Pak ya? Ya, terlalu cara menyampaikannya barangkali. Okay. Kita setuju aja ada masukan terhadap adik-adik kita itu, tetapi ya caranya mungkin kan dengan
tidak secara mass media begini. Kan katanya Pak Denny kan dekat dengan pemerintah. Ya perlu disampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah mengevaluasi ya pendidikan-pendidikan di mana saja di seluruh Indonesia termasuk yang pondok pesantren kan. Menurut Bapak Itu. bagian mana Pak yang dianggap terlalu vulgar Pak? Tadi saya ikuti waktu membaca Mas Paparagi tanpa ragi. Apakah ucapan iya, apa betul. bodoh itu orang tua yang bodoh, orang tua yang tidak bisa mendidik anak, apakah di bagian sana Pak? Ya teroris gitu, dididik sebagai teroris. Ada kan itu tadi kalimat itu kan? Ya. Iya. Ya kita ya terlalu vulgar seakan-akan ini kan ya kasihan juga anak-anak kita. Satu lagi yang menyangkut soal kepolisian. Sebenarnya sih ya nggak boleh juga diancam-ancam polisi karena rakyat kan harus mendukung kebenaran. Ya mereka nanti membuktikan kalau memang sampai pada masalah hukum, polisi pasti akan mengayomi yang terbaik. Ya, nggak boleh juga polisi kita diancam-ancam begitu. Saya kira itu pendapat saya, Pak. Oke, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke. Yo, Pak Tantaragi. Halo, Bro. Oh, mantap. Gini, kalau saya merasa melihatnya begini ya, saya ceritakan dulu. Suara saya jelas nggak? Jelas. Nah, saya kasih sedikit kacamatanya mereka dulu ya, bahwa mereka itu melihat bahwa ada ayat Makkah dan ayat Madinah. Perbedaan ayat Makkah dan Madinah itu kan Makkah itu kan berisi tentang toleransi, agamamu, agamaku, gitulah kurang lebih. Karena pada waktu dia mendakwa pertama kali di Makkah, sang nabi itu kan tidak begitu diterima oleh orang-orang Yahudi dan bahkan pada waktu itu orang Arab pada masa politeis kan. Nah terus setelah dia ke Madinah akhirnya mendapatkan kekuatan. Baru muncullah ayat perang tadi. Nah menurut saya itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa selesai. Dan posisi polisi itu begini loh. Itu sama halnya saya kasih analogi kayak begini. Misalnya kita nih orang Kristen nih, dilaporkan polisi sama orang Kristen juga yang dimana polisi itu juga orang Kristen. Nanti ujung-ujungnya dia berkata, loh kamu itu mau taat sama Nabi atau gimana? Kamu mau taat sama ini gimana? Gitu loh. Ini perintah Nabi adalah untuk harus memerangi. Begitu, nggak boleh untuk disakiti gitu. Nah sekarang kamu mau mencegah kami melakukan apa yang menjadi perintah dari Quran sendiri. Nah itu akhirnya posisi dari polisi itu selalu akhirnya ya nggak bisa apa-apa. Begitu. Dan mereka memang ya itulah. Kalau menurut saya sih tulisannya Denny Siregar ini kalau kita baca sebagai orang kadrun ya pasti ini menyinggung. Karena kan mereka kalau baca kan otaknya harus disimpan dulu ke kulkas, logikanya harus taruh dulu di depan rumah. Jadi kalau memang harus bacanya harus tanpa pikiran gitu loh. Jadi bacanya hanya dengan mood dan emosi marah baru ini begitu. Kalau menurut saya pribadi, jadi yang merasa tersinggung dengan ini ya kadrun gitu ya, betul. Kadrun, ada yang mendadak nyinggung kadrun gitu, kata-kata yang kadrun, terus ada yang marah. Iya. Berarti udah jelas ada yang itu marah. Jadi ya kadrun itu gitu ya. Muncul iya, sendiri. Mesti kan orang yang bumi datar kan, gitu loh. Jadi mereka yang jadi apa ya? Susahnya ya gitu sih. Ayat terakhir yang muncul di dalam kitab mereka adalah ayat perang, bukan ayat kasih ya. Bukan ayat kasih, bukan ayat toleransi. Sehingga ya ini akan terus terjadi, percaya saya. Ini akan terus terjadi karena yang satu yang moderat pegang ayat Makkah, yang satu yang keras pegang ayat Madinah. Dan dua-duanya kan diterima. Nah, menurut Bro Albert misalnya suatu negara menjadi negara khalifah gitu. Atau negara khilafah atau apa whatever namanya lah itu mereka maunya apa gitu. Ya. Akan damai nggak?
nggak mungkin. Karena gini, orang-orang yang nanti kalau misalnya negara khilafah itu berlaku kepada orang-orang non-muslim itu pilihan ada 3. Pertama, jadilah seagama dengan mereka. Kalau nggak mau, maksudnya kalau misalnya satu negara itu udah seagama semua, sudah seagama semua, sudah seperti yang diinginkan gitu. apakah akan damai? Nggak mungkin. Karena begini, ini menarik ya. Kehidupan dari Muhammad waktu saya pelajari Islamologi, itu menarik. Justru pada waktu dia meninggal, itu malah semua pada pingin meninggalkan loh. Semua malah ingin meninggalkan. Berbeda ya sama Yesus. Justru pada waktu Yesus naik ke surga, semua berbondong-bondong ingin menceritakan nama Yesus. Sehingga kita melihat bahwa kalau misalnya Nabi ini meninggal semuanya pada nggak mau lagi memeluk agama Islam, loh ini kan tanda tanya. Sampai saya lupa ada satu orang namanya Omar atau siapa ya, apa saya salah. Saya nggak sebut nama lah. Pokoknya sesudah itu untuk mencegah supaya Islam tidak berkurang, maka diancam. Kalau kamu keluar, saya akan bunuh. Ya nggak keluar lah manusia kalau udah diancam begitu kan. Sementara berbeda dengan Kristen. Kalau kita justru melihat sejarah gereja, apalagi misalnya dari kisah para rasul dan seterusnya, kita melihat malah murid Yesus makin berkembang. Karena mereka melihat itu bukan melihat sesuatu hanya berita, tetapi mereka melihat sebuah kejadian yang mind-blowing banget kan. Maksudnya manusia bangkit gitu loh. Mati. Oke bro, kita kasih kesempatan buat teman yang lain dulu ya. Siap. Nah, Bro Taufik, silakan. Ya, halo Bro Taufik, silakan. Suaranya udah jelas ya? Udah lebih mendingan daripada tadi, Pak. Mending. Oke. Nah, saya cuma mau tanggapi itu, mestinya suara ini keluar dari MUI justru, bukan dari Denny Siregar. Maksudnya yang mana, Pak? Sudah suara yang mana, Pak, yang keluar, Pak, maksudnya, Pak? Seperti mewakili MUI. MUI yang apa yang Denny bilang mestinya itu menurut saya mesti dari Majelis Ulama Indonesia yang keluarkan itu, yang bicara seperti itu. Mereka yang harus menenangkan. Kalau Denny yang bicara, ya kita tahulah siapa Denny Siregar. Kata Ade Armando itu dia punya pikiran yang sehat atau apa. Maksudnya MUI yang ngomong tentang jangan sampai anak-anak ini dibawa ikut-ikutan demo begini gitu, Pak ya? Betul. Oke. Masalahnya begini, Pak, problemnya mereka akan langsung diserang sama yang kadrun itu akan bilang begini, loh ini perintah dari Nabi begini kok kamu nggak mau ngikuti? Nah MUI akhirnya terdesak, Pak. Oh iya, gimana ya? Loh itu ayatnya kamu baca di Quran sekian, pasal sekian. Kan tertulis kita harus membela nama Allah. Nah, begitu mereka dibawa kepada titik itu, itulah yang terjadi, Pak. Iya, itulah yang terjadi. Makanya nanti ya, percaya saya, kayak misalnya, sekarang kita ngomong gampang lah. Orang seperti Yahya Waloni lah, kita udah tahu kok kiprahnya bagaimana menjelekkan, menghancurkan Kristen. Buktinya apa? Tapi dia ketangkep nggak? Nggak ketangkep. Nggak ada orang Kristen yang mau ngelaporin juga. Ngapain ngurusin begitu? Ada kan si Esra kan? Oh ada ya? Esra Soru kan? Ada. Oh. Sekarang gini, itu siapa sih Habib? Udah jelas kan? Tapi masa sih nggak bisa sih suruh seret dia ke sini? Itu perkara gampang menurut saya sih. Orang lokasinya sudah ketahuan kok. Ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab juga. Ya, dan Arab juga kedapatan devisa sedemikian. Nah, makanya menurut saya akhirnya mereka selalu kepentok dengan agama mereka sendiri gitu sih. Halo. Iya, Pak. Gimana Pak Taufik? Itu yang soal MUI. MUI kan dibentuk pemerintah untuk menjadi semacam pemadam kebakaran lah. Dia yang menenangkan umat. Setahu saya seperti itu. Mestinya MUI yang menegur. Kalau Denny yang menegur, dianggap itu suara pemerintah. Gitu. Iya sih.
Denny banyak orang setuju dengan dia, cuma karena Denny orang sudah menganggap pro pemerintah, apapun yang dia bilang. Jadi menurut Bapak ini karena yang ngomong adalah Denny, udah di sentimen gitu ya? Iya betul, tapi kalau coba MUI yang menenangkan, janganlah anak-anak itu dikirim, janganlah anak-anak itu ikut seperti acara-acara seperti itu. Mereka akan turut atas anak itu. Tapi kalau Denny, wah itu seperti bara di tiup angin itu, membara ya, api. Oke. Emang mencari kesalahan untuk Denny supaya bisa masuk, ditambah begini, jadilah gitu ya. Betul. Iya. Oke. Gak usah jauh-jauh lah bro, tanpa lagi. Itu kasus Cut Fitri mana sih? Komnas HAM mana? KPAI mana? Nggak turun? Nggak usah ngomong jauh-jauh deh. Itu kasus sudah jelas kok. Itu kasus sudah jelas. Itu kan nggak berani diangkat di TV kan? Karena minoritas. Loh ini kasus Denny gini ini juga sama hebohnya loh. Kenapa diangkat di TV? Karena Islam. Dan sekali lagi menurut saya makanya akhirnya selalu deh. Selalu kita kaum minoritas, kaum yang akhirnya juga yang bahkan Islam moderat pun ya akhirnya semua mereka nggak bisa melangkah karena memang ayat untuk berperang, untuk ini dan itu ada tertulis secara eksplisit. Itu ya udah kita cuma berdoa. Cuma bisa berdoa doang ya gitu ya. Iya. Berdoa dan taruh otak kita di kulkas dah. Oke, makasih Bro Albert. Ya, siap. Thank you ya. Oke. Pak Taufik, gimana? Ada lagi yang mau dibicarakan? Oke. Makasih Pak Taufik. Ya, saya cuma itu aja. Maksudnya MUI itu aja. Oke. Makasih Pak Taufik. Makasih. Ya, Lili Ferry silakan. Oke. Jelas ya suara saya, Mas? Jelas ya. Oke. Jelas. Ya, makin prihatin ya, makin kesini sama ya. Pikirannya tuh makin terbelakang gitu ya. Jadi maju Pak. Pikirannya Pak, maju kok. Maju berperang maksudnya Pak. Oh, maju berperang. Maju Pak, maju. Soalnya ini kalau kita ya, kalau itu tulisan Pak Denny itu sebenarnya nggak salah sih. Itu kalau misalnya kita bacanya pakai pikiran yang jernih ya, yang nggak kita. Ini sebenarnya buat teguran buat orang tua yang eksploitasi anak, ya kan? Nggak ada salahnya kalau menurut saya sendiri. Yang harusnya yang salah. Terus kan mereka kan para kadrun itu kan mau laporin ini ya, Pak Denny juga ke polisi karena tadi kan ada pasalnya kan. Itu sebenarnya yang harus dilaporin itu sebenarnya bukan Pak Denny, harusnya orang-orang kayak Yahya Waloni kayak dan kawan-kawannya itu harusnya. Saya juga penasaran dengan kasus ini ya. Kita nggak usah ngomong terlalu jauh ke Yahya Waloni lah. Sebenarnya anak-anak ini ikut demo gini sebenarnya ada undang-undangnya nggak sih ya? Ada nggak sih yang nuntut anak-anak ini supaya nggak ikutan seperti ini gitu? Saya kurang tahu ya. Saya pendidikan saya bukan di hukum. Oke. Tapi harusnya juga ini sebenarnya tugas pemerintah juga sih buat ingetin para orang tua mungkin sama organisasi kayak kadrun kayak gini tuh buat nggak eksploitasi anak-anak. Soalnya anak-anak nggak ngerti gitu. Mereka suruh demo ya pasti mau ikut tapi nggak tahu buat apa. Buat dapat makan, Pak. Ya. Makanya saya tuh sebenarnya khawatir ya sebagai murtadin yang tinggal di Jawa Barat. Khawatir nanti mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan takutnya tuh Indonesia malah jadi negara khilafah gitu.
lihat orang-orang yang di sekitar saya malah jadi kayak gini, jadi banyak yang garis keras gitu orang-orangnya. Oke. Padahal Oke, dulu ini apa nggak Ya. padahal dulu ya waktu saya kecil itu ya adem-adem aja gitu kondisinya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh jadi panas banget. Orang-orang tuh jadi ada gerakan jihadis, ada terus orang-orang muslim tuh jadi gampang tersinggung. Dulu saya misalnya sama waktu saya masih muslim ya, saya sering ledek-ledekan sama teman saya yang Kristen, teman-teman saya juga gitu. Tapi itu kita biasa-biasa aja. Tapi sekarang jadi sensitif banget gitu. Bahas hal yang kayak gini. Oke, ada lagi Pak Ferni? Oke, udah sih itu. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, kita ada pengacara Kristen. Halo bro. Malam tambah Iya. lagi. Malam. Sore Pak, masih sore. Sore sudah malam. Iya Pak, saya mau nanya Pak, mumpung Bapak di sini saya mau nanya. Sebenarnya ini ada gak sih hukumnya, undang-undangnya kalau anak kecil ini nggak boleh ikutan demo begini? Ya di bawah umur kan? Iya betul, jelasin nih Pak. 7 sampai 15 tahun Pak. Ya di bawah umur, ya harusnya ditindak gitu. Harusnya. Ya betul aja sih Denny Siregar itu betul aja. Masalahnya kan nggak ada yang lapor juga masalah anak-anak ini kan, masalah melibatkan anak kecil itu. Halo, ya itu. Ya. Jadi yang ini nggak ditindak, yang anak-anak di bawah umur ini nggak ditindak karena nggak ada yang lapor gitu ya? Nggak ada yang lapor. Kalau hukum itu berarti masih ada yang lapor dulu baru bisa diproses gitu Pak? Sebenarnya sih ini delik biasa, cuma polisi kita itu kadang ya nggak, ya saya bilang SDM-nya rendah begitulah. Sebenarnya ini delik biasa, ini bukan delik aduan. Sebenarnya kalau polisi tahu bisa ditindak, cuma seperti itu prosedurnya SDM polisi kita yang seperti itulah. Bapak juga paham kan? Ini bukan delik aduan Pak, ini Pak, delik biasa. Gitu ya. Sedangkan anak di bawah umur kerja aja bisa dipidana, masa yang seperti ini tidak kan? Logikanya seperti itu kan Pak. Anak di bawah umur aja kerja bisa dipidana. Sebenarnya anak seperti di bawah itu. umur kerja itu dikenai pidana Pak? Iya, yang memperkerjakan. Oh. Nah ini kan melibatkan anak-anak kan? Iya. Sebenarnya logikanya seperti itu. Cuma ya lebih ke polisinya ya memang harus ada pemantik memang yang melaporkan begitu. Siapa yang bisa melaporkan Pak kalau begini Pak? Apa orang tuanya kalau melaporkan atau orang tuanya bisa. Sebenarnya kalau bisa kita melaporkan karena ini kan delik biasa Pak. Delik biasa itu kalau ada pencurian, kalau bukan kita korbannya ya kita bisa lapor walaupun bukan kita korbannya. Ini kan eksploitasi anak begitu toh? Betul. Eksploitasi anak, ya itu. Ini eksploitasi anak di bawah umur. Ini kan bukan delik kan banyak KDRT juga kepada anak itu kan yang lapor bukan anggota keluarganya kan, malah tetangga, malah orang luar. Bisa Pak sebenarnya. Bisa. Eksploitasi anak itu kan kejahatan. Terus kalau menurut Bapak yang tadi kayak begini, ini kan dibilang nih kalau misalnya nggak dipolisikan si Denny Siregar, mereka akan turun ke jalanan dan kemungkinan Tasikmalaya Tasik membara lagi terjadi kan? Betul. Nah ini sebenarnya ancaman atau bukan sih Pak? Iya termasuk mengancam sudah Pak, mengancam sudah, itu sudah ya masalahnya itu kan kalau main masa Pak, itulah terjadi juga ini kasusnya waktu itu Ahok lah, nggak usah jauh-jauh ya kan, waktu Ahok itu kan mainnya masa kan Pak, jadi memang aspek hukumnya jadi lemah, jadi memang
lebih ke tekanan apa massa, tapi sebenarnya ya itu ancaman Pak, itu ancaman betul, itu udah nyata itu. Nah masalahnya itu begini Pak, saya prihatinnya begini, kan pernah juga di Jawa Barat kasus Ahmadiyah seperti ini juga kan Pak ya. Ahmadiyah yang seperti ini, yang korban tewas itu polisi cuma melongo-melongo aja, itu saya takutnya di Tasikmalaya kayak gitu juga. Yang Bapak tahu di Kuningan ya, Kuningan kalau nggak salah ya, di daerah mana itu, yang pesantren Ahmadiyah digeruduk sama massa, polisinya diam-diam aja. Nah, inilah yang pengacara Kristen yang ada di Tasikmalaya, kalau ada ancaman seperti ini dia harus aktif ke polisi. Masalahnya kejadian waktu Ahmadiyah itu sampai korban tewas itu polisinya diam-diam aja Pak. Ini makanya saya mendengar tanpa ragu ada ancaman seperti ini, saya cemas juga ini bagaimana nanti ya orang Kristen di sana. Karena pengalaman waktu itu iya Ahmadiyah waktu dulu kan begitu juga Pak, polisinya sampai Kapolresnya dicopot cuma ya karena nggak bertindak begitu loh. Prihatin saya sebenarnya. Waktu Ahmadiyah kemarin itu tewas, nah, makanya di kalangan mereka sendiri mereka nggak bisa berbuat prosedur yang benar gitu, apalagi yang minoritas kan Ahmadiyah termasuk Islam kan. Nah itu juga masih masuk wilayah wilayah Jawa Barat juga gitu loh. Pengalaman seperti itu jadi cukup mengkhawatirkan sih Pak. Makanya pengacara Kristen di sana harus proaktif di situ untuk menghimbau ke Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya, ini ancaman sudah, ini harus siaga satu sebenarnya, bukan lagi apa gitu loh. Itu harus koordinasi ke Polresnya harus sudah proaktif. Karena saya traumanya itu yang waktu Ahmadiyah dulu begitu juga Pak kejadiannya, diem aja polisinya. Sampai kalau Bapak pernah lihat rekamannya di YouTube itu ya begitulah polisi Pak, melongo-melongo begitu. Ya saya prihatin Pak sebenarnya ini. Malah khawatir saya Pak. Oke, kita coba dengar dari teman-teman yang lain dulu ya. Silakan anak rantau. Iya Pak. Halo anak rantau, silakan. Halo. Iya Pak. Selamat sore. Sore. Iya, ini sebenarnya saya tuh melihat ini agama Islam ini sebagai apa ya? Sebagai masalah besar bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu loh. Jadi dulu kita waktu saya tuh SMA dulu tahun 80-an dulu, saya SMA di sekolah Muslim. Kami itu senang aja bermain-main, kami tidak melihat apa namanya itu kamu agama apa, suku apa, nggak ada seperti itu. Setelah itu mulai tahun 97 sampai sekarang ini sudah mulai 100% berubah gitu. Jadi karena apa? Karena hukum kita ini tidak ada lagi yang tidak kurang tegas gitu loh. Jadi saya cuma melihat dari segi masalahnya ini agama Islam ini sebagai masalah besar bukan hanya Indonesia aja. Makanya inilah tugas kita sebagai orang Kristen membawa damai. Jadi kita harus memberitakan Injil cepat-cepat agar apa namanya itu agar damai di Indonesia ini bisa tercapai sebelum Yesus datang lah gitu. Oke Pak. Karena Bapak ngomong gitu, saya mau Bapak minta tolong Bapak menanggapi Pak. Karena di dalam Al-Quran ditulis bahwa orang Yahudi dan Nasrani membenci orang Islam sampai orang Islam masuk jadi agama Kristen. Nah, tanggapan Bapak gimana? Apakah itu betul Pak? Apakah Bapak membenci orang Yahudi? Terbalik ya, sebenarnya itu malah Islam yang membenci jemaah Yahudi Nasrani dengan apa yang tidak saya paham dengan mereka gitu loh. Jadi saya itu jangan faktanya dibalikkan sebenarnya. Sebelum 1400 tahun yang lalu kan Islam baru tumbuh. Sebelum itu kan tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, mulai sampai sekarang itu agama Islam itu berkembang, malah kematian mengikuti gitu loh. Coba kita lihat di Inggris sekarang. Dulu Inggris itu damai.
sekarang itu hampir 1/4% itu wilayah Inggris itu dijajah sama orang Islam. Jadi ada apa namanya itu ada patroli apa syariah apa segala macam sudah ada di sana. Jadi mereka itu berusaha mengintimidasi. Kalau orang Inggris mengkritik, mereka itu mengintimidasi gitu loh. Jadi mereka itu berusaha itu membuat apa namanya itu jangan menakutkan dulu. Karena kalau kamu takut duluan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Itu yang mereka tunjukkan. Demikian juga di Indonesia gitu loh. Di Indonesia itu mereka itu membuat mulai dari Ahok sampai sekarang itu mereka itu membuat mengintimidasi duluan sebelum diintimidasi. Karena dalam ajaran mereka itu memang betul-betul tidak bisa tidak apa namanya itu tidak ada yang benar. Jadi mereka buat alat dulu untuk mengintimidasi orang yang akan mengkritik Islam dulu, diintimidasi dulu biar mereka itu jangan dikritik, itu loh yang mereka lakukan saat ini. Jadi yang harus pemerintah harus tegas di sini, gitu. Jangan mau kalah sama orang-orang oknum seperti itu. Jadi Pak Jokowi juga jangan mau kalah karena dia akan memegang tampuk kekuasaan, gitu. Jadi cuma itu aja. Jadi kita juga sebagai orang Kristen, jadi harus disitulah tugas kita untuk memberitakan damai, Injil kepada mereka. Itu aja sebenarnya dari saya. Oke. Jadi kayak contohnya di Australia gitu, mereka kan datang itu dari refugee ya. Jadi kalau di Australia itu mereka itu kalau mayoritas Muslim, jadi mereka mau intimidasi duluan gitu loh. Jadi awas kamu kalau macam-macam gitu loh. Jadi kayak diintimidasi di Australia, di Melbourne namanya itu, di Coburg, mereka yang mayoritas Islam. Jadi mereka itu mengintimidasi orang-orang tertentu. Jadi mereka itu nggak kuat tinggal di situ, akhirnya mereka pindah. Juga di Sydney seperti itu. Di Sydney itu ada namanya itu Black Town namanya itu. Dulu agak apa di situ aman gitu loh. Tapi setelah mereka datang, mereka itu membuat satu kayak kelompok begitu, orang-orang lokal juga dipindah gitu loh, juga rumahnya, jadi mereka menguasai gitu loh. Jadi percayalah, di mana-mana Islam ini sebagai kehancuran gitu loh. Jadi inilah tugas kita itu senang dengan adanya YouTube itu sekarang ini biar mereka mengerti, melihat bagaimana sebenarnya wajah Islam yang sebenarnya. Dulu kita bisa dibohong-bohongi. Waktu saya SMA ya, saya itu nggak percaya bahwa Muhammad itu mengawini anak kecil, saya nggak percaya gitu loh. Tapi setelah ada internet sekarang ini, mana ini mereka bohong lagi sama kita. Semua sudah di internet semua kan, gitu. Oke Pak, sebagai closing statement boleh nggak saya minta Bapak kasih statement, apakah Bapak membenci atau mengasihi Muslim Pak? Oh, saya itu mengasihi mereka, tapi saya harus tegas dengan mereka itu bahwa agama kalian salah. Itu aja. Muhammad itu tidak ada teladan yang ditelan dalam hidup dia. Cepat harus orang Islam itu harus tinggalkan agama segera. Itu aja. Kalau enggak, mereka itu nanti akan disiksa di liang kubur. Habis itu disiksa, dibakar, masuk neraka. Enggak ada neraka ecek-ecek namanya itu. Neraka ya neraka. Jadi itu aja Om. Jadi saya itu kita nggak pernah membenci Islam, Muslim nggak pernah gitu loh. Jadi cuma membenci ideologi mereka. Kalau Muslim kan orangnya itu mereka adalah korban dari Muhammad gitu loh. Itu aja. Oke, makasih ya anak rantau. Makasih Om. Ya, silakan Jay. Ya. Halo. Ya, halo, silakan Jay. Halo? Jelas. Nggak jelas Pak suaranya. Oh, skip aja dulu Pak. Ini udah mulai jelas sekarang. Coba. Oh, oke Pak. Kalau menurut saya sih Bang Denny itu tidak ada salah kalau menurut saya. Karena walaupun anak-anak didepankan untuk semua itu salah betul. Saya kan tujuan mereka itu belum ada pikiran untuk wawasan seperti politik atau seperti gitu. Untuk mereka kan memang bermain dan belajar untuk
main apa gitu, mereka main bendera apa itu gitu, karena Halo, Pak. kasihan ke depannya nanti. Halo. Halo Pak Joy, sorry Pak Joy, dari tadi suaranya putus-putus, jadi kayaknya masih sekat ya Pak. Oke, Pak, skip aja Pak. Oke, ya, makasih Pak Joy. Halo, Bible Reader, silakan. Halo. Halo. Halo, Bible Reader, silakan. Halo, mic-nya di Ya, udah di-unmute, Pak. mic-nya mati. Cek. Ya, Oke. bagus suaranya, Pak. Gini. Kalau saya belum baca tulisannya dari tadi karena baru lihat broadcast di grup kan, Bang. Cuman kalau dilihat ya, kan tadi teman-teman atau bapak-bapak yang lebih senior udah ngomong ini nggak apa si Denny kata-katanya kasar. Sekarang gini sih, kayak Pak Denny ini dia mau ngomong dengan halus, mungkin nggak akan masuk. Dia mau lapor ke polisi pun, kalau tadi kayak ada bapak pengacara Kristen yang bilang apa kayak Ahmadiyah itu serba salah Pak. Kalau menurut aku ya, aku bukan salahin polisinya kalau mereka nggak bisa bikin apa-apa. Soalnya gini, di posisi mereka, polisi itu kalau mereka mau menindak, dibilang HAM, kriminalisasi. Kemarin aja yang kasus-kasus kan dibilang kriminalisasi ulama lah, apa segala macam, karena ada bumbu pilpres lah, dukung-dukungan. Jadi polisi pun kalau mau bertindak, mereka takut salah gerak. Kita gerak, dibilang kita apa? Harusnya pengawal masyarakat, tapi kok merangus masyarakat. Padahal mau membela yang lagi ditindas. Jadi ya susah juga sih. Cuma kalau teguran emang kurang, yang paling bisa kena tuh kayak yang Denny begini. Cuman ya itu apa ya, orang kayak Pak Denny begini tuh pasti banyak yang akan nentang kok. Banyak yang akan nentang karena mereka sebelah apa ya. Yang zaman sekarang jujur beda sih Pak. Karena kalau ditanya zaman dulu saya masih kecil banget, masih anak SD. Kalau orang tua saya lagi nggak di rumah, yang ngurus saya tuh nenek kakek tetangga yang Muslim, dan saya nyaman sama orang Muslim. Tapi entah kenapa makin kemari tuh orang-orangnya makin begitu, dikasih tahu malah marah. Tetanggaku dikasih tahu apa Pak? Contohnya gimana Pak? Dikasih tahu malah emosi. Kayak aku baca kalau komentar di aku yang paling sering nonton video kan Bang Tan Paragi, terus Louis sama si Andre gitu. Setiap kita ngasih tahu dengan baik, mereka ngajak ngegas, ngajak marah-marah. Padahal orang yang aku tahu dulu, zaman aku masih kecil sekali, yang ngurus aku dari kecil aja itu tetanggaku Muslim baik loh. Tetanggaku sekarang tinggal di rumah. Dia bahkan kalau ada acara di rumahku, dia malah mau bantu masak, cuma dia nggak nyentuh yang ada babinya. Karena aku kan Nasrani, kita semua Nasrani kalau masak. Toleransinya masih jadan tuh. Tapi orang-orang yang makin generasi ke sekarang tuh yang dari 97 mungkin kalau kata Bapak tadi. Kok jadi begini? Sementara generasi dulu tuh tante-tante yang di sebelahku ini rumah tetanggaku Muslim baik-baik aja. Acara di rumahku aja dia keluar masuk biasa, bantuin angkat barang malah. Bantuin masak. Nggak ada, tapi kenapa ya sentimen sekarang tuh begitu? Karena ya mungkin karena ya tadi yang dikritik ya, demo tapi anak-anak udah didoktrin untuk denger yang begitu. Itu sebenarnya psikologi Pak. Maksudnya gini, iya, psikologi. Kalau Bapak saya bilangin si A itu benci lu loh, nah itu otomatis Bapak akan menimbulkan reaksi di Bapak untuk membenci dia balik. Iya, itu apa yang ditanam akan padahal kan berbuah kita belum gitu. tahu. Iya. Padahal kita nggak tahu sebenarnya kan. Betul. Dan itu kan di mereka udah ditanamin dari kecil, diajarin bahwa umat Yahudi dan Nasrani membenci kalian. Gitu. Tapi jadi aku benci itu sih Bang. Ya, aku benci gini. Aku salahin mungkin seperti yang pernah Bang Botan Paragi serang, atau si Louis dan yang lain-lain serang, atau Pak Ferum itu serang. Kenapa? Zaman dulu tuh pengajar-pengajar, atau bahkan yang sampai sekarang masih ada beberapa kayak bapaknya Mbak Najwa, si Kiai Kurai Shihab, mereka itu ngajar agamanya tenang. Jadi orang pun dengar khotbah mereka walaupun nggak seiman, ya fan-fan aja, agamamu kok selama bagus terima kan. Tapi pengajar-pengajar agama yang sekarang kok begitu? Jadi anak-anak yang dididik mereka
beda hasilnya sama anak-anak yang dididik sama zaman-zaman Pak Kiai Haji Zainuddin, zaman-zaman ya si Quraisyab, beda mentalnya. Karena ya katanya yang Abang bilang tadi, kalau zaman dulu ya gitu, gue heran ya. Padahal dulu kita nggak ada internet kan. Informasi tuh masih sedikit-sedikit. Tapi ulama itu ngomong, rakyat tenang, jamaahnya tenang, nggak ada tuh sikut-sikutan. Malah kalau di daerahku ya, aku sekarang udah pindah rumah Bang, tapi tempat rumahku yang lama, itu kita kalau Natalan, orang yang Muslim datang. Kalau yang Lebaran, kita kalau nggak datang nanti dimarahin. Dianggap kok nggak kayak nggak anggap saudara, karena kita apa-apa ada kurang nasi, kurang apa, saling sharing gitu. Tergantung pengajar-pengajarnya kan. Pengajar-pengajar sekarang tuh, dan sedihnya itu pengajar-pengajar sekarang kebanyakan orang yang ngakunya pindah dari agama sebelah, tapi nggak disortir. Kalau zaman dulu kan semua disortir kayaknya. Orang mau ngomong mau kiai aja, dia mau ngomong tuh hati-hati banget biar nggak menyinggung agama mana aja, ya kan? Kalau menurut aku sih, itu berangkat juga dari orang-orang tua yang bawa anak itu, berangkat juga dari pengajarnya siapa. Karena kalau pendapat aku pribadi, pengajar agama sebelang yang sampai akhir hayat terakhir itu yang muda, yang menurut aku nggak nyinggung agama lain, cuman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu orangnya nggak pernah nyinggung agama lain. Tapi kalau makin kemari kayak yang kasus-kasus kemarin, semuanya itu membuat orang-orang berpikir musuh, padahal enggak. Mereka ngajarin jemaatnya yang lawan itu musuh. Jadi yang kayak sekarang nih, ya apa ya? Kalau mau diomongin dengan baik-baik, pasti kayak si Denny Siregar, kalau dia mau pakai tulisannya baik-baik, jamaahnya atau teman dia yang kan dengar, Ustadz ini bilang begitu, kamu apa sih, kamu bukan ahli agama. Karena dasarnya dari ustadznya, kayak si Bang Tanpa lagi bilang kan, udah di psikologi, udah ditanamin. Jadi orang mau kasih pikiran sehat, dia nentang, pemimpin agama gue bilang nggak begitu. Padahal dulu orang-orang yang ngajarinnya bagus. Zaman Denny Siregar mungkin yang ngajarin agamanya bagus. Gitu, menurut saya nggak gitu Pak. Menurut saya sebenarnya dari dulu ada, cuma kita nggak tahu. Sekarang inilah panennya. Nah kalau aku sih Pak, kenapa aku bilang dulu bagus karena gini, kita nggak bisa munafik Pak. Di setiap agama ada orang-orang yang suka salah tafsir, ya kan? Tapi mungkin kalau dari pembukaan Bang Tamparagi, orang-orang agama ini emang kalau mau tafsir benar emang jadi radikal. Kalau di Papalau kita mau pikir netral kan, anggaplah semua itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Ada orang-orang yang suka salah jalan tafsiran. Tapi kalau dulu yang kayak Bang Tanparagi bilang, dari dulu udah ada yang negatifnya, tapi ketutup sama yang positif. Sekarang yang positif kayak dikecilin sama sekali, tempat suaranya dikecilin. Jadi yang lebih bisa berkoar-koar yang negatif, yang positif itu ditekan sejauh jadi-jadinya. Kalau dulu yang positif yang digembar-gemborin, yang dibuka. Jadi yang negatifnya kalaupun tetap ada, pasti ada. Kita nggak tutup mata, ada mungkin, dan bukan mungkin, pasti. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain merekanya. Sekarang mereka kayak dikasih power sejak yang reformasi itu. Karena kalau ada orang mau ngelawan mereka, kamu persekusi agama, kamu melawan hak asasi manusia, jadi susah. Iya Pak. Kalau dulu kalau ada yang nakal-nakal ditegur Pak, menurut Bapak Tanparagi bilang kan ada dari dulu. Iya, kalau dulu kalau mau salah-salah ajar ditangkap langsung, agama apapun lu. Kalau sekarang kalau mau nangkap atau mau itu, Anda kriminalisasi. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Oke, ini saya nggak tahu nih, saya baru dapat ini, kayaknya menarik juga nih. Baru lihat nih. Di sini, di kalem, ntar lu lihat disomasi lagi. Hentikan eksploitasi anak. Stop paksa anak ikut demo. Stop disuruh anak kecil kibarin bendera teroris. Apa ini? Kita lihat ya. Bang Denny Siregar salahnya di mana?
Guys, ada yang mewek ngamuk berjamaah, demo katanya tidak terima anak kecil disebut calon teroris. Tapi mereka hobinya mengeksploitasi anak kecil, memaksa anak kecil untuk ikutan demo panas-panasan, nyuruh anak kecil kibar-kibarin bendera teroris yang dilarang di 2 kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Itu bendera teroris bukan kata saya, tapi kata pemerintah Saudi. Ingat apa yang terjadi dengan Habib Rizik ketika ada yang memasang bendera tersebut di dinding rumahnya. Habib Rizik harus berurusan dengan kepolisian di sana karena bendera tersebut adalah lambang ilegal. Karena bendera tersebut adalah bendera teroris. Menurut pemerintah Saudi, bukan menurut saya. Jadi salah siapa jika ada yang menyebut kalian melatih anak-anak tersebut menjadi calon teroris? Jadi kalau kalian tidak mau anak kecil disebut sebagai calon teroris, ya kalian stop dong. Kalian hentikan mengeksploitasi anak, kalian stop memaksa-maksa anak ikutan demo, kalian stop nyuruh-nyuruh anak kecil mengibar-ngibarkan bendera teroris tersebut. Bang Denny Siregar salahnya di mana? Oke, menarik. Menarik. Oke, kita satu lagi, Pak Zakar turun dulu. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Halo, suara saya jelas? Jelas, jelas. Oh. Kenapa sih Bang Denny Siregar salahnya di mana? Kenapa Silakan, sih Pak, harus silakan. ada agama ini di dunia yang benar-benar hanya ada kebencian aja yang ada. Coba di negara-negara lain yang mayoritas Kristen ya, mana ada yang kayak gini? Nggak pernah ada yang kayak gini-gini. Terkadang kalau kita ngelihat aja di Indonesia ini aja, hanya mereka aja yang bikin pusing aja. Selagi masih di negara Indonesia ini masih tetap Islam yang kuat, nggak bakalan bisa Indonesia jadi negara yang maju, benar, dijamin itu nggak akan maju. Soalnya karena kenapa? Pikirannya sempit banget, orang-orangnya pada sempit pikirannya. Kalau terus-terusan di politik ikut, di mana-mana mereka ikut, selalu agama yang dikedepanin. Mau jadi apa? Udah terang-terangan agama ini benar-benar bikin reco aja semuanya. Soalnya nggak ada kasih di dalam agama ini. Yang saya lihat, coba kalau mereka punya kasih, ya pasti sesama mereka juga nggak akan dimusuhin lah. Malahan didukung kalau seandainya dia menegur, dia mengomongin ini nggak baik, ini malah diserang balik. Karena kenapa? Kebencian aja yang diomongin, kebencian, nggak ada rasa kasih sama sekali. Ini agama benar-benar kutukan sebenarnya, jujur aja kutukan. Kenapa harus ada gitu ya? Gitu aja tanpa lagi, makasih. Oke, makasih Pak. Halo, oke Pak pengacara Kristen, kayaknya kita bentar lagi masih closing. Silakan Pak, ada yang mau dimasukin lagi Pak? Masukannya silakan lagi. Ya. Halo. Ya, halo. Iya Pak. Ya, Buat jadi ini Pak, buat teman-teman Kristen yang lain, kan kayak gini kan terusan pasti ini ya, teman-teman yang Kristen yang di Tasik pasti resah juga Pak. Iya, kambing Betul, hitam pasti, kambing hitam. Iya. Nah, makanya sebagai kolega saya sesama pengacara Kristen di sana proaktif, ini sudah siaga 1. Kalau bisa dibilang darurat lah ya. Darurat ini. Karena seperti ini sudah sering terjadi kan, karena dibilang kan jilid 2 ya, dibilang Tasikmalaya yang pernah terjadi sekarang mau bikin lagi gitu. Yang jilid 2. Ini kayaknya kalau misalnya dari sini, ini kayaknya kasus 96 ini. Maksudnya. Tasik Membara itu mungkin 96 kali. Ya, yang 96 itu juga kambing hitamnya kan orang Kristen. Makanya kalau memang sudah darurat begini, menghimbau kepada kolega-kolega pengacara di sana proaktif untuk meminta perlindungan kepada Polda. Kalau Polresnya tidak kompeten, langsung ke Polda gitu. Karena memang idealnya pengacara di TKP yang lebih tahu situasi Medan kan. Ya, jadi kalau memang Polresnya tidak kompeten, langsung ke Polda begitu. Itu harus proaktif karena bahaya ini. Ya, segitu aja Pak, gitu. Oke Pak. Kalau menurut Bapak tentang Undang-Undang ITE ini gimana sih Pak? Maksudnya sebenarnya ayat yang mana, pasal berapa gitu yang
Yang kayaknya tiap kali dikit-dikit undang-undang ITE, dikit-dikit undang-undang ITE. Sebenarnya ini apa sih, Pak? Jadi kita ada informasi Ya, sedikit, rambu-rambunya apa gitu yang harus kita, ya mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Nah, itu memang subjektivitasnya hakim sih, Pak. Itu sulitnya di Indonesia itu, subjektivitas keyakinan hakim. Itu kan prerogatifnya hakim. Itu sulitnya karena kalau Bapak tahu dulu ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak pernah dengar kan? Ya, betul. Halo? Nah, perbuatan tidak menyenangkan Ya, itu pasal karet. Nah, pasal karet itu, Pak. Pasal karet itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tafsirannya itu luas gitu. Apa sih perbuatan tidak menyenangkan? Itu juga pernah ada pasal seperti itu, bayangkan Pak. Sudah pernah ada seperti ini juga pasal ini, pasal karet. Nah, istilahnya di hukum itu pasal keranjang sampah, Pak. Semua bisa masuk di situ. Ah, itu subjektivitasnya hakim. Inilah sulitnya. Makanya butuh keyakinan hakim dalam menemukan hukum gitu, Pak. Ada namanya penemuan hukum. Jadi hakim menemukan tafsiran yang tunggal bagi mereka gitu, Pak. Jadi mereka tidak bisa meluas begitu tafsirannya. Ini pasal karet, Pak. Ini sulitnya memang subjektivitas hakim gitu, Pak. Oke. Oke, Pak. Saya mau nanya tentang ini, Pak, yang pasal 28 ayat 2 ini, Pak. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara. Berarti siapapun juga kalau misalnya dia ngerasa dibenci atau merasa dimusuhin gitu, dia boleh ngelapor gitu, Pak? Iya, Ini kan cuma, tapi ini kan perasaan doang kan? Ini kan di sini ada rasa nih. Iya, subjektif kan? Ya, subjektif jadikan itu, Pak. Kendalanya di sini. Jadi kan Denny Siregar itu kan ibaratnya gini, Pak. Ada orang mengkritik maling motor. Kalau maling motor tersinggung, apakah kebencian? Kan maling motor itu kan kejahatan. Kan gitu kan? Iya. Ada apa kalau maling motor tersinggung dianggap kebencian gitu? Apa menyebarkan kebencian kepada maling motor, sedangkan maling motor itu kejahatan, kan begitu? Berarti sebenarnya Denny Siregar ini mengkritik kebebasan berbicara kan, mengkritik sesuatu penyimpangan. Kalau mengkritik penyimpangan itu mengkritik sesuatu itu kritik, Pak. Itu hak berbicara, hak kebebasan berpendapat kan. Kecuali dia seperti warna kulit itu kan objektif. Apa kan dia nggak minta dia jadi orang kulit hitam kan begitu. Atau dia memilih agama. Kalau ini kan penyimpangan yang dikritik seperti itu. Apakah maling motor berhak tersinggung? Ya. Berarti menurut Bapak ini pasal 28 ayat 2 ini karet ya, Pak ya? Pasal karet, Pak. Karena setahu saya juga beberapa kali digugat oleh aliansi jurnalis kalau nggak salah begitu. Karena jurnalis juga terancam kayak gini. Jurnalis mengkritik itu dianggap kebencian. Jadi sulit. Jadi makanya nanti kalau saya, Pak, saya melihat itu nanti karena pengalaman ya. Nanti Denny Siregar ini mudah-mudahan Pak Jokowi itu tegas gitu ya. Pak Jokowi itu tegas. Kena dia ini nanti, Pak. Kalau diprediksi saya dia kena ini nanti. Terus, pasal ini ya, pasal ini kena, Pak. Makanya ya. Halo? Ya, halo? Ya. Nanti kena ini, Pak. Tersangka Pak. nanti. Saya kalau prediksi saya. Halo, Pak. Tersangka nanti dia, Pak. Prediksi. Ya, halo? Ya. Halo? Agak putus-putus, Pak. Bisa diperjelas, Pak? Agak putus-putus. Kalau prediksi saya tersangka dia, Pak, nanti. Prediksi saya. Nah, Pak, kan ini udah ada nih, Pak, maksudnya pasal ini kan. Pasal 28 ini ada, pasal 29 ini ada.
Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sih Pak? Apa kita masih Iya. biarin aja ini begini gitu atau gimana Pak? Kita bisa lakukan apa Pak sebenarnya Pak? Nah, dalam strateginya itu kita kan membawa ahli nanti Pak, ahli bahasa. Disitulah nanti pertarungannya, ahli bahasa dalam persidangan ya. Nah, ahli bahasa itu kan nanti akan menerangkan apakah ini mengandung kebencian apa tidak. Nah, tergantung keyakinan hakim lagi Pak, keyakinan hakim apakah ini termasuk kebencian apa tidak. Itu Pak, keyakinan hakim itu subjektif karena ini pasal karet kan seperti saya bilang tadi. Itu ahli bahasa yang harus dihadirkan gitu Pak. Ahli bahasa. Kan ada nanti saksi, ada saksi dan saksi ahli gitu kan Pak ya. Nah, keterangan ahli ini nanti akan menjadi pertimbangan hakim apakah ini kebencian atau tidak gitu. Ahli bahasa kan biasanya. Waktu di sidang Ahok kan juga dihadirkan Pak ahli bahasa gitu. Waktu sidang Saifuddin Ibrahim itu malah dibilang Saifuddin Ibrahim ahlinya bilang ini tidak salah dia, ini tidak ada unsur apa begitu. Ahlinya sendiri bilang begitu, tapi hakimnya lain juga kan. Nah, itu yang bisa dilakukan ahli bahasa itu Pak. Berarti ini kan masalah undang-undang ini benar-benar karet sekali dan dipakai untuk kepentingan politik ya Pak ya? Lah iya kan waktu 212 kan yang diminta kan turunkan Jokowi, bukan penjarakan Ahok, politik kan Pak gitu. Turunkan Jokowi. Ya, waktu undang-undang itu RUU HIP juga komunis, dibilangnya Jokowi lagi gitu. Memang semuanya mengarah ke Jokowi sih Pak, memang. Tapi ini saya mau kasih tahu sedikit Pak, perbandingan negara lain ya. Perbandingan negara lain. Inilah prihatin saya dengan Mahkamah Agung Indonesia ini. Bapak tahu Asia Bibi ya? Asia Bibi. Enggak tahu apa itu Pak. Asia Bibi itu dia dituduh menghina Nabi Muhammad di Pakistan. Menghina Nabi Muhammad sampai demo seperti di Indonesia, ancaman pembunuhan kepada Asia Bibi. Asia Bibi ini seorang perempuan di Pakistan, dia dituduh menghina Nabi Muhammad. Apa kata Mahkamah Agung Pakistan? Mahkamah Agung Pakistan tidak bersalah. Itulah artinya Mahkamah Agung dengan demo-demo mau ditekan, mau diancam dibunuh, Mahkamah Agung Pakistan yang notabene negara Islam justru menyatakan Asia Bibi tidak bersalah. Aneh, kebalikan di Indonesia kan? Di Indonesia malah kebalik Pak. Ya, kalau Bapak searching di Google, Asia Bibi sudah minta suaka ke Jerman dan diberikan. Dan dia diputuskan tidak bersalah. Padahal yang Mahkamah Agung Pakistan itu notabene negara Islam, negara yang syariah, negara yang dalam konstitusinya negara Islam. Nah, tapi malah justru bebas. Nah, bagaimana dengan Ahok dan Saifuddin Ibrahim? Itu kadang saya prihatin gitu. Malah Indonesia katanya Pancasila kan? Kok seperti begini begitu? Asia Bibi di Pakistan, negara Islam, malah dinyatakan bebas, tidak bersalah Pak. Malah dia dikasih suaka. Begitu juga demo, ada ancaman pembunuhan, ekstremis mau bakar ini, bakar itu, berhari-hari demo. Tapi tetap juga Mahkamah Agung menyatakan tidak bersalah. Nah, seperti itu. Padahal negara Islam. Contoh kedua Pak, Malaysia. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Di Malaysia itu dulu pernah ada Lina Joy. Lina Joy ini dia memohon kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Syariah untuk murtad. Jadi prosedurnya di sana murtad itu harus melihat pengadilan, Pak. Oh ya? Iya. Lihat pengadilan. Murtad itu nggak boleh ke catatan sipil, ganti KTP tidak boleh, harus lihat pengadilan syariah. Nah, begitu. Jadi murtad di Malaysia dia mohon kepada Mahkamah Syariah untuk pindah agama. Jadi prosedurnya dilewati sama, ada demo, ada ancaman, ada caci maki. Tapi Mahkamah Agung menyatakan Lina Joy sah tukar agama. Kalau Bapak bisa searching di Google itu Lina Joy itu juga menghadapi seperti ini juga adalah caci maki, intimidasi. Tapi pelajarannya adalah dua negara Islam, Pakistan dan Malaysia, itu sama-sama tidak bergeming dengan yang seperti ini. Maksudnya demo, ancaman itu dia tetap, kalau dalam ilmu hukum namanya independen, Pak, independensi kehakiman begitu. Jadi mau dia demo itu tetap Lina Joy murtad sah.
Asia Bibi tidak bersalah walaupun dia dituduh. Nah inilah di Pakistan itu biasa Pak, masalah pribadi dia fitnah nanti orangnya. Jadi kalau ada masalah utang piutang contohnya ya, nanti sudah dia fitnah orangnya ini menghina Nabi Muhammad. Nah padahal nggak ada kan, tetapi orang sudah terlanjur hoax, nanti sudah terlanjur hoax di fitnah lah si orang ini menghina supaya dipidanakan, malah diancam dihukum mati kan, dihukum gantung. Nah seperti itu Mahkamah Agung nggak berkeming, mau ada demo, mau ada ini, bahkan itu salah satu menteri di Pakistan yang membela si Asia Bibi ini dibunuh oleh ekstremis, oleh supirnya sendiri gitu loh. Seharusnya kan Mahkamah Agungnya takut, enggak, malah justru Asia Bibi tidak bersalah. Nah, gitu. Ada juga contoh di Malaysia juga Pak. Dulu kasus itu kalau nggak salah itu orang Hindu ya. Jadi orang Hindu ini tersinggung dengan umat Islam yang orang Hindu kan memuja sapi ya Pak ya. Jadi orang Hindu ini pernah melihat orang Islam dengan dengan niat jahat menginjak-injak sapi gitu loh Pak. Menginjak-injak sapi seperti semacam penghinaan begitu. Semacam penistaan begitu, karena sapi bagi orang Hindu kan itu suci. Nah, dia lapor Pak. Lapor ke pengadilan itu diproses, walaupun orang Islam diproses Pak. Itu kan orang banyak nggak tahu. Malaysia sendiri itu biar kamu orang Islam, kalau penistaan itu namanya akta hasutan ya Pak, namanya di Malaysia itu akta hasutan. Ada orang Hindu tersinggung karena sapi itu beda dengan sapi itu dengan itikat baik ya. Ini itikat buruk diinjak-injak gitu seperti mau mencemooh gitu, mengejek kan. Itu dia lapor ke polis, terus dia ke mahkamah, itu dihukum. Tetap diproses Apakah karena kita memang di Indonesia ini nggak ada yang selain non-muslim, selain muslim itu nggak pernah ada yang lapor-lapor begitu kali Pak? Ya itu juga gimana ya Pak. Saya juga sebagai orang dalam juga, jangankan kasus kayak gini, kasus-kasus yang sekuler, maksudnya kasus-kasus yang umum aja masih carut marut gitu lah, apalagi kasus-kasus seperti ini gitu loh Pak. SDM-nya memang rendah. Banyak, saya yakin sudah banyak yang lapor. Seperti yang tadi ada yang telepon kan, Pak Pendeta itu ya, Esra Soru sudah lapor ya. Nah, cuma memang gitu Pak, jangankan itu kasus umum aja, pidana umum aja, kalau nggak di penyidik itu di tiap hari ditanya-tanya, itu nggak bisa diproses, apalagi kasus kayak gini gitu loh Pak. Bayangkan aja perbandingannya, pidana umum aja susahnya minta ampun, apalagi yang kasus seperti ini gitu. Cuma saya mesti di demo berjilid-jilid gitu Pak, maksudnya Pak? Ya proaktif pengacaranya gitu loh Pak. Pengacaranya Pak Pendeta Esra itu siapa gitu, saya kurang tahu juga. Cuma proaktif dia. Karena pidana umum juga seperti itu Pak. Yang umum-umum aja sulit gitu, apalagi yang begini gitu. Memang SDM-nya begitu. Kan polisi itu kan menurut lembaga negara katanya sih terkorup Pak di Indonesia begitu. Jadi mau gimana lagi gitu kan. Apalagi yang hal-hal seperti ini gitu. Tapi gini Pak, saya prihatinnya juga begini. Satu juga yang menjadi prihatin saya. Rencananya itu kan hakim-hakim ini kan dari sarjana hukum murni Pak ya, hukum umum ya. Ada wacana bahwa sarjana syariah akan dibolehkan menjadi hakim umum. Nah, ini menjadi keprihatinan saya juga sih. Sarjana syariah dijadikan hakim umum. Iya. Wow. Itu kan keprihatinan sebenarnya. Bahaya tuh, karena akan jadi bias kan. Apa yang umum aja udah bias, apalagi sarjana syariah. Bapak bisa bayangkan nggak? Sarjana syariah jadi mana ya? Enggak, cuma masalahnya mentalnya kan, walaupun dia pakai hukum nasional, tapi kan biasnya itu Pak, rohnya itu, istilahnya itu, ideologinya, ideologinya itu yang sulit gitu loh. Sarjana syariah dengan berkutat dengan, ya Bapak bilang lah, seperti ayat yang Bapak cuplik tadi itu, ayat-ayat perang begitu kan. Kalau bayangkanlah alumni pesantren yang seperti yang tadi melalui sarjana syariah kan, tiba-tiba jadi hakim umum, sedangkan hakim umum aja sudah bias, apalagi kalau sarjana syariah. Saya
sulit membayangkan gitu Pak. Tapi itu masih wacana sih. Sulit membayangkan itu. Bagaimana kalau menangani kasus-kasus seperti ini begitu. Itu sih. Oke. Pak, kita ada cara nggak sih Pak supaya ini pasal 28 atau pasal 29 ini entah diperjelas atau di apain gitu Pak? Sebenarnya bisa sih. Yang langkah pertama itu minta fatwa ke Mahkamah Agung. Minta fatwa ke Mahkamah Agung untuk memperjelas. Itu langkah-langkah yang sederhana, masih sederhana ya. Langkah itu meminta fatwa itu loh, supaya apa? Diperjelas, supaya tidak ambigu begitu kan? Supaya Betul. tidak Ya, misalnya supaya kita, tidak ambigu. misalnya, betul, misalnya kayak gini, misalnya saya baca aja surat yang tadi. Maka apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka gitu. Ini bisa aja saya dianggapnya menimbulkan rasa kebencian ini. Ya, Kan gitu. tapi ya itu langkah pertama sederhana, bisa minta fatwa Mahkamah Agung, bisa Pak itu. Supaya apa, penyidik, kejaksaan itu juga enggak ambigu juga kan. Ya itu langkah yang lebih konkret ya digugat, dimohonkan gitu Pak. Dimohonkan uji material. Maksudnya gimana? Dimohonkan itu ya kita gugat, dimohonkan untuk diuji, untuk dibatalkan. Pasal Diuji, ini? Iya. Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kan undang-undang kan. Nah, maka itu harus mencari dasar yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar begitu. Tapi itu lebih, kalau lebih jauhnya sih strategi persidangan sih Pak itu. Cuma langkah-langkah apanya begitu, yang sederhana minta fatwa, yang kedua mungkin lebih ke permohonan uji material kan, ke pasal ini gitu terhadap undang-undang dasar begitu. Bisa itu Pak. Banyak caranya. Cuma memang ya itu kita masih berharap ada hakim-hakim yang objektif gitu sih. Kan waktu itu Pak Saifuddin Ibrahim kan divonis berapa tahun Pak ya? Waktu itu ya. Saifuddin Ibrahim itu 4 tahun ya, 4 tahun ya. Tahun atau 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Tapi kan di kasasi kan jadi turun. Ya kan? Di kasasi itu jadi turun. Nah, itu makanya di pengadilan tingkat pertama, kedua itu tinggi, di kasasi malah turun, malah langsung bebas kan. Nah, itu kita masih berharap ada hakim yang objektif lah gitu. Karena Pak Saifuddin Ibrahim juga, masa Ahok menista agama malah 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun ya? Ahok itu. Malah si Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim malah 4 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Malah lebih tinggi Pak Saifuddin daripada Ahok gitu loh. Kan lucu. Lucu padahal perkaranya ya mirip-mirip aja kan. Tapi ya itu Pak. Ya itulah yang makanya saya bilang tadi. Bagaimana hakim umum aja begitu, apalagi nanti ada sarjana syariah kan. Bapak bisa bayangkan kan? Ada bias begitu. Ada sarjana syariah begitu ya. Itulah masih wacana sih Pak. Tapi ya kita berharap yang terbaik kan. Oke. Ya itu. Oke Pak. Oke, Juga saya Pak. mau kasih tahu teman-teman semua nih, kita berharap kita bisa berkumpul ya di Telegram t.me/pengacara Kristen. Ini khusus untuk teman-teman Kristen yang pengacara ya, yang mengerti undang-undang. Soalnya kita berharap kita bisa timbulkan acara-acara seperti ini lagi. Kita akan bahas tentang undang-undang terutama ya. Soalnya banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Ini kayak begini kan kita juga nggak ngerti. Kayak tadi saya juga baru paham bahwa ini ada namanya pasal karet. Jadi memangnya di apa? Kayak ya bisa dibuat mainan-mainan, jadi main-mainan orang-orang politik ini kayak begini, pasal seperti ini. Nah, kita berharap kedepannya kita bisa berkumpul teman-teman yang pengacara Kristen. Jadi juga misalnya ada kasus-kasus kayak Pak Ahok, Pak Saifuddin Ibrahim, kalau kayak Cut Fitri kemarin, kita bisa punya teman-teman yang sama-sama pengacara lah. Kalau bisa kita bisa lebih ramai gitu, lebih seru ya. Bisa lebih banyak bertukar pikiran dan lain-lain yang memangnya
Ya kita mau nggak mau kita harus lah. Kita nggak bisa merem sebelah mata atau kita nggak bisa juga ya cuek-cuek aja. Ini ada pasal begini kita biarin aja, ada pasal begini kita biarin aja. Terus nanti kalau misalnya udah kejadian baru kita teriak-teriak. Nggak bisa seperti itulah. Kita yang Kristen, teman-teman Kristen udah harus mulailah untuk melihat politik dan hukum, sepertinya menurut saya sih begitu ya. Menurut Pak pengacara Kristen gimana Pak? Iya, iya, betul Pak. Betul, betul. Betul seperti itu. Ya sebenarnya sih ya itu. Sebenarnya sih ya seperti saya bilang-bilang kemarin begitu itu yang top lawyer itu kemana aja begitu juga. Ya itu sih Cari duit, Pak. yang ya itu. Oke. Justru ya itu. Oke, buat mungkin Pak pengacara Kristen bisa apa itu Pak bikin closing statement Pak untuk Pak Denny Siregar gitu Pak. Ada Buat Pak Denny Siregar, buat Pak Denny Siregar, kalau yakin benar jangan takut, begitu aja sih. Oke. Itu aja sih. Ya, cukup. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, ini ada terakhir ya. Alexa silakan. Halo Alexa, silakan. Halo. Halo. Oke, sorry nggak ada suara. Oke guys, saya juga mau mengucapkan semangat ya, kasih semangat untuk Pak Denny Siregar. Jangan takut kalau misalnya memang yang benar. Memang kita perlu orang-orang seperti Pak Denny Siregar yang berani ngomong. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.